Perkenalkan, nama saya Farika Ulinabila dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Manajemen Kesehatan. Di sini saya akan berbicara mengenai COVID-19. Seperti yang kita ketahui, dunia saat ini sedang mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus bernama corona, dan penyakit tersebut bernama COVID-19. Awal mula COVID-19 ini berasal dari Wuhan, Cina. Virus corona ini mudah sekali menyebar karena virus corona ini menyebar melalui air liur yang keluar saat kita bersin. Dengan demikian, virus ini menyebar dengan sangat cepat. Hingga pada tanggal 21 April 2020, terdapat 2 TKW yang berasal dari luar negeri kembali ke Indonesia dan dinyatakan positif COVID-19. Awal mula virus tersebut ada di Indonesia pada tanggal tersebut. Lama-kelamaan virus tersebut makin banyak dan menyebabkan banyak sekali kematian. Hingga saat ini, angka kematian mencapai 590 orang dan 747 orang yang dinyatakan sembuh. Dari awalnya muncul virus ini, menuai berbagai respon dari kalangan masyarakat, termasuk kalangan pejabat, kalangan masyarakat atas, kalangan masyarakat menengah, dan kalangan masyarakat bawah. Banyak sekali masyarakat yang meremehkan virus ini dan menganggap remeh virus ini. Dan pejabat pun banyak yang menganggap remeh virus ini. Di saat semua akses pintu masuk dan pintu keluar dari berbagai negara ditutup, tetapi pejabat Indonesia masih banyak yang meremehkan dan tidak melakukan antisipasi terhadap virus ini. Itu adalah salah satu penyebab virus ini sangat mudah menyebar di Indonesia. Hingga sampai saat ini kita belum tahu dan belum bisa mendapatkan vaksin untuk menangani virus COVID-19. Teman-teman, virus COVID-19 ini sudah sangat banyak merugikan kalangan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan, menurunkan ekonominya, pendapatannya tidak ada, dan kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19 ini. Maka dari itu, mari kita masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebab COVID-19 ini. Sebenarnya, orang-orang yang masa bodoh dengan virus COVID-19 ini itu lebih sedikit daripada orang-orang yang peduli dengan virus corona ini. Tetapi, orang yang masa bodoh tersebutlah yang menyebabkan virus ini mudah menyebar di kalangan masyarakat. Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus corona ini dapat menyebabkan stres bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berjalan seperti biasanya tanpa adanya mata pencarian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan virus corona ini
mengancam setiap orang berpeluang menjadi seterosor bagi sebagian besar orang, dan dampaknya bisa jadi sama dengan masyarakat lainnya. Dampak yang disebabkan oleh COVID-19 ini sangat banyak, termasuk pada aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek sosial, dan budaya. Pada aspek ekonomi, banyak sekali masyarakat Indonesia yang kehilangan mata pencariannya. Mata pencarian mereka menurun penghasilannya, dan kebutuhannya semakin hari semakin bertambah. Pada aspek pendidikan, seperti yang kita ketahui, sejak munculnya COVID-19 ini, sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun diliburkan. Semua mata pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka diganti dengan secara online atau daring. Dengan adanya pembelajaran online dan daring ini menyebabkan banyak konflik di masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki handphone yang dapat untuk mengakses pembelajaran secara online dan daring. Banyak orang tua yang mengeluh dengan adanya pembelajaran secara online ini karena mereka tidak memiliki handphone yang dapat digunakan untuk mengakses pembelajaran. Mereka khawatir anak-anak mereka ketinggalan pembelajaran dan tidak naik kelas. Tidak hanya itu, banyak sekali daerah yang sulit sekali untuk mendapatkan sinyal. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengakses pembelajaran yang diberikan oleh guru pengajar terhadap anak-anaknya. Peran pemerintah dan pejabat negara ini sangat dibutuhkan untuk mereka yang tidak dapat mengakses pembelajaran. Bagaimana kelanjutan pendidikan anak-anak mereka? Sedangkan COVID-19 ini tidak tahu kapan berakhirnya. Teman-teman yang saya banggakan, pada aspek sosial, banyak sekali masyarakat yang kehilangan mata pencariannya karena mereka di PHK oleh industri dan pabrik yang dulu mempekerjakan mereka. Banyak toko yang tutup karena mereka sulit untuk mendapatkan pengunjung. Mal banyak yang tutup, SPG banyak yang di PHK. Akhirnya, masyarakat yang tidak dapat mencari pekerjaan lain, mereka pun melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, beberapa hari ini banyak sekali tindakan kriminal yang terjadi seperti copet, mencuri, dan pembegalan. Peran masyarakat dan peran pemerintah ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka. Sekian pembicaraan saya mengenai COVID-19. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.